Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rawam Kiltibiza dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uinsus Riau dari kelas 2C dengan NIM 1251161138883. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Fitra Herlinda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 8 pendekatan dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu ada pendekatan tauhid. Pendekatan tauhid dalam pendidikan Islam adalah yang menekankan bahwa seluruh aspek kehidupan harus melandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan ini mengajarkan bahwa ilmu, akhlak, ibadah dan kehidupan sehari-hari yang saling berkaitan dan semuanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan tujuan pendekatan tauhid itu adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, menjadikan peserta didik memiliki akhlak mulia, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, dan membuat manusia sadar bahwa semua ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada pendekatan akhlak. Pendekatan akhlak dalam pendidikan Islam adalah yang menekankan pembentukan sikap, perilaku, dan budi pekerti yang baik sesuai ajaran Islam. Tujuan pendekatan akhlak ini yaitu membentuk pribadi yang berakhlak mulia, menciptakan hubungan sosial yang baik, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian, dan membiasakan perilaku sesuai ajaran Islam. Yang ketiga ada pendekatan keteladanan. Pendekatan keteladanan dalam pendidikan Islam adalah yang dilakukan dengan memberikan contoh perilaku yang baik kepada peserta didik. Dalam pendekatan ini, guru, orang tua, dan lingkungan menjadi teladan yang dapat ditiru. Tujuan dari pendekatan ini adalah membentuk karakter dan akhlak mulia, membiasakan peserta didik menjadi perilaku baik, dan menanamkan nilai Islam melalui contoh langsung. Adapun yang keempat yaitu adalah pendekatan pembiasaan. Pendekatan pembiasaan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan melatih peserta didik secara terus-menerus agar terbiasa melakukan perbuatan baik. Tujuan dari pendekatan ini adalah membentuk perilaku baik secara otomatis, menanamkan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, dan melatih kedisiplinan dari kemandirian. Adapun yang kelima yaitu pendekatan nasihat. Pendekatan nasihat ini adalah pendekatan pendidikan Islam yang dilakukan dengan memberikan petunjuk, arahan, dan nasihat yang baik kepada peserta didik agar memahami dan menjalankan ajaran Islam. Tujuan dari pendekatan ini adalah menumbuhkan kesadaran diri untuk berbuat baik, membentuk sikap dan perilaku sesuai ajaran Islam, dan membentuk peserta didik memahami mana yang benar dan mana yang salah. Yang keenam ada pendekatan pengalaman. Pendekatan pengalaman ini adalah pendekatan pendidikan Islam yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pendekatan ini adalah membantu peserta didik memahami pelajaran dengan lebih nyata, menanamkan nilai agama melalui praktik langsung, dan mengembangkan keterampilan dan tanggung jawab. Yang ketujuh ada pendekatan rasional. Pendekatan rasional ini adalah pendekatan dalam pendidikan Islam yang menggunakan akal dan pemikiran logis untuk memahami ajaran-ajaran agama Islam dan memahami ilmu pengetahuan. Tujuan dari pendekatan ini yaitu mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik, membantu memahami ajaran Islam secara masuk akal, dan menumbuhkan sikap kritis dan bijaksana. Dan yang terakhir ada pendekatan spiritual. Pendekatan spiritual ini adalah pendekatan dalam pendidikan Islam yang menekankan pembinaan jiwa, keimanan, dan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu pribadi yang beriman dan tenang, dan menumbuhkan kesadaran spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itu saja 8 pendekatan dalam pendidikan Islam yang saya ketahui. Mohon maaf jika kurang jelas dalam penyampaian. Sampai situ saja video kali ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.